Selamat sore, Bapak Ibu serta saudara-saudari. Sebelum kita mulai misa kita, marilah kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan untuk Gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadah dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami, umat-Mu, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus dan ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah juga para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita lanjutkan dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita buka puji syukur nomor 476.
Kita buka puji syukur nomor 477. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, akhirnya Almasih. Ketika penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari terkasih, segenap keluarga umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada hari ini tanggal 30 Desember, tentu kita semakin mendekat pada penghujung tahun 2020, di mana lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, Rasul Yohanes mengingatkan kita untuk jangan hanya fokus pada hal-hal yang duniawi, tetapi terlebih pada hal-hal yang rohani yang akan menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Kita boleh hidup di dunia ini mengalami segala hal-hal yang duniawi, tetapi jangan kita meninggalkan hal-hal yang rohani. Dan itu juga ditunjukkan oleh Hana dalam bacaan Injil, di mana ketika ia berkeluarga dan hanya 7 tahun tinggal bersama suami dan tidak mempunyai anak, kemudian ditinggalkan oleh suaminya, ditinggal mati, dan seumur hidupnya ia tidak meninggalkan Allah. Ia selalu di bait Allah, berdoa dan berpuasa untuk mengharapkan belas kasih dan berkat Allah untuk kehidupan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga kehidupan bersama Allah itu sendiri. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Kami mohon agar kami dapat mendengarkan sabdamu yang tinggal di dalam hati sesama kami pula, agar dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur, refren tanggapan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Refren, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Refren, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Refren, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang suci, marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika
kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kutipan dari bacaan pertama ini tentu mengingatkan kita akan penyampaian Rasul Yohanes untuk menegaskan kepada setiap umat manusia bahwa hidup ini tentulah tidak akan kekal. Hidup di dunia ini akan sampai pada waktunya berakhir. Dan karena itu Rasul Yohanes mengingatkan agar jangan kita hanya fokus hidup dalam mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, tetapi jalanilah kehidupan di dunia ini sambil mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Dan bagaimana kita untuk sampai ke sana? Yohanes mengatakan, ya lakukanlah kehendak Allah. Hiduplah menurut kehendak Allah. Hiduplah dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tentu kita akan sangat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah kalau kembali kita mengingat peristiwa Natal, di mana Allah sendiri turun menjadi manusia, hidup di antara manusia, mengalami seluruh kehidupan manusia sampai wafat di kayu salib. Dalam perjalanan hidupnya dalam diri Yesus Kristus, ia memperlihatkan begitu banyak hal. Bagaimana di dalam dunia ini hidup sambil mengasihi Allah. Salah satu yang ditunjukkan oleh nabi perempuan yang dikisahkan dalam Injil Lukas tadi, seorang dari suku Asyer, anak Fanuel yang bernama Hana. Ia menikah 7 tahun bersama suaminya, kemudian ditinggal, dan ia menjanda bahkan sampai berumur 84 tahun. Dan selama itu ia dikatakan tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sambil menjalani kehidupannya, ia tidak pernah meninggalkan Allah. Dan saya kira salah satunya itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengatakan kita ini beriman, tetapi
Hanya ketika kita membutuhkan, lalu kita mengingat dan kemudian berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah dalam seluruh kehidupan duniawi ini, dalam seluruh situasi kehidupan dunia ini, agar kita sungguh-sungguh dapat melakukan kehendak-Nya. Dan dengan demikian, kalau kita melakukan kehendak-Nya, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama, kita akan beroleh hidup selama-lamanya. Nah, semoga sabda ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita peneguhan untuk terus-menerus menjalani kehidupan duniawi kita, tetapi tidak meninggalkan Allah. Kita hidup di dunia ini, tetapi kita hidup dengan melakukan kehendak Allah, sehingga kita dapat beroleh hidup yang kekal, hidup untuk selama-lamanya, yang oleh Tuhan Allah sungguh menawarkan dan memberikannya bagi orang yang melakukan kehendak-Nya. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Kita buka puji syukur nomor 380. 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga berkat roti anggur ini, Engkau sudi memperlihatkan kepada kami roh kebijaksanaan dan kebenaran. Dan semoga dengan berkat Yesus Kristus Juru Damai kami yang menghimpun kami di sini, kami dapat mengucap syukur kepadamu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan kini dapat kami kenal dalam diri putramu juru selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi
ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komunis spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan janganlah biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita lanjutkan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona.
Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, serta para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka dapat tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dika. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar kurnia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu dan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan melaksanakan segala apa yang Engkau kehendaki, agar kami sungguh beroleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga, dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur pada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup kita buka puji syukur nomor 457. 457. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang,
Gita surga bergema, lahir